Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi teman-teman. Kali ini muncul updatean terbaru mengenai kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, di mana adanya pihak ketiga Fitri Salhuteru yang kita ketahui bahwa beliau sering gencar juga ikut mengomentari terkait dengan updatean-updatean mengenai kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini teman-teman. Dan kali ini akhirnya pihak kepolisian kembali buka suara dan menyampaikan ke hadapan para wartawan mengenai updatean laporan Nikita Mirzani terhadap Fitri Salhuteru teman-teman. Dan pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa pihak mereka akan menghadirkan beberapa saksi ahli terkait dengan laporan Nikita Mirzani terhadap Fitri Salhuteru ini teman-teman. Ini dia videonya. NM Nikita Mirzani terhadap Kelanjutannya dari kita Polres Metro Jaya Selatan terus melakukan langkah-langkah ya terhadap proses ini, yang mana memang kita sudah memanggil di samping terlapor dan pelapor juga dua saksi ya, yang sudah kita minta keterangan. Kemudian kita juga sedang bersurat untuk berkoordinasi daripada ahli bahasa IT maupun ahli pidana. Jadi ini sedang kita proses, kita lanjut. Oke, dua saksi yang sudah dihadirkan siapa mungkin Pak, boleh disebutkan Pak? Kita bisa disebutkan ya, yang jelas itu sudah ada. Ya, dua orang yang sudah kita minta keterangan. Ya, di samping pelapor maupun terlapor. Oke. Terlapor kan sempat mangkir waktu itu pemanggilan. Apakah sudah datang waktu pemanggilan saksi? Dia sudah datang ya dan sudah diminta keterangan. Apakah sudah naik tahap Pak mungkin, apa Masih kita selidiki sambil nanti melengkapi mungkin bukti-bukti yang lainnya. Oke. Pak, pencemaran nama baik ini memang via apa Pak? Apa via Instagram kah atau mungkin? Ya, dari Instagram mungkin ada bukti yang mungkin sudah kita terima bukti itu, nanti itu salah satu untuk alat yang kita ajukan nanti. Salah satunya mungkin penyitaan dari akun FB sendiri atau seperti apa Pak? Iya, dari akun yang memang dia tuangkan di dalam Instagram. Kalau boleh tahu dalam perkara ini masuknya ke pasal berapa Pak? Ya, kita di sini menggunakan perkara pasal pencemaran nama baik ya melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A itu pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Oke Pak, tapi kan Instagram dari terlapor sudah hilang Pak, Instagramnya Pak. Nah itu apakah bagian dari penyidikan atau mungkin bagaimana? Kita sudah terima ya bukti yang disampaikan ada di penyidik. Oke, artinya walaupun Instagram terlapor hilang tidak mau menghilangkan bukti atau gimana mungkin Pak artinya? Ya bukti kan masih ada di kita kan gitu, yang dilaporkan yang disampaikan tidak kita terima. Untuk dari korban ataupun saksi sudah ada yang diperiksa berapa Pak? Saya sampaikan tadi di samping terlapor, pelapor juga dua saksi yang sudah diminta keterangan. Hubungan dua saksi dengan terlapor mungkin Pak boleh disebutkan sih Pak? Nanti kita sampaikan ya. Oke, Pak mungkin apakah ada proses selanjutnya untuk pemeriksaan yang lainnya lagi Pak? Sementara kita masih menunggu nanti hasil koordinasi dengan ahli ya, sehingga nanti kita hasilnya dari sana nanti baru kita lanjut. Untuk pelapor sendiri apakah ada waktu lagi untuk berkomunikasi atau gimana untuk pelapor ini? Ya kalau memang nanti dibutuhkan ya mungkin kita panggil. Pak, sedikit Pak, mungkin tentang yang update ya untuk laporan Narasman itu seperti apa Pak? Yang pengeroyokannya Pak? Yang di Polres di sini juga yang pagi subuh itu yang Nikita dengan Rasman. yang laporannya Rasman terhadap Nikita Pak, yang soal pemukulan? Nggak tahu ya Pak? yang pengacara itu. Iya, pengacara inisial R terhadap NM. Itu sebentar masih kita selidiki ya, mungkin juga kita sudah buat visum ya, termasuk juga mungkin juga ada saksi yang sudah kita minta keterangan. Oke.
Oke. Aman semua? Nah itu ya teman-teman ya, keterangan updatean terbaru mengenai laporan Nikita Mirzani terhadap Fitri Salhuteru, di mana pihak kepolisian juga menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi untuk menangani laporan tersebut teman-teman, saksi-saksi ahli terutama. Dan ini tentu saja menjadi harapan kita supaya saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang lebih kredibel ya, saksi yang lebih ahli dalam kebidangannya, sehingga tidak menimbulkan kericuhan-kericuhan. Sangat miris kita lihat bagaimana persidangan kemarin Nikita Mirzani yang tentu saja menjadi ricuh, menjadi cekcok saat tim atau kubu dari Nikita Mirzani memberikan pertanyaan kepada saksi bahasa yang hadir dalam sidang tersebut teman-teman. Mengenai sidang kemarin di mana Nikita Mirzani sempat menangis saat di persidangan teman-teman. Akhirnya Mbak Nikita Mirzani memberikan pernyataan ke hadapan media tentang apa sebenarnya yang beliau rasakan sehingga tak kuasa menahan tangis saat di persidangan teman-teman. Ini dia videonya. Ya geget aja gitu karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa apa ya bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak gitu. Tapi ya sudah, kan sudah selesai juga. Terima kasih teman-teman wartawan, udah dari pagi sampai malam. Ini juga sidang belum selesai, masih ada Mail. Terima kasih sekali lagi karena selalu setia nungguin sidangnya. Terima kasih. Tadi bukan juga Ya, penangguhan penahanan tadi lupa nanya gara-gara dari pagi. Berarti Niki mengajukan penangguhan penahanan lagi apa gimana Kak? Bukan, kan belum dijawab yang kemarin. Nah ini teman-teman ya, dari pertanyaan wartawan yang terakhir tentang penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani teman-teman. Permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani kepada hakim di pengadilannya, dikabarkan bahwa ternyata penangguhan penahanan tersebut telah diterima teman-teman. Oh, Kasil, ini aku lagi live ya, jadi saya ngomong memang. Kasil, katanya penangguhan penahanannya Nikita diterima? Betul. Kapan bebas? Kapan pulang deh? Harusnya malam ini juga bisa pulang, cuman hakimnya keburu pulang, tadi capek katanya. Sayangnya nggak dibacakan juga, kewajiban harusnya dibacakan. Cuma udah clear form dari TKD semuanya, sama penyidik, sama jaksa, sama hakim sudah di TKD. Besok pasti positif ya? Besok pasti. Waduh, tuh seneng banget tuh. Iya. Orang di live udah ya, di approve sama Kasil ya. Makasih kakakku. Aduh senengnya. Ya, makasih kakakku. Oh, pasang lagu dulu ya. Pasang lagu ya, pasang lagu. Diam kalian, pasang lagu kita ya. Pasang lagu kita. Itu ya teman-teman ya, ternyata hasil dari permohonan penangguhan Nikita Mirzani telah disetujui dan Nikita Mirzani ternyata sudah boleh pulang teman-teman. Nah, ini tentu saja menjadi kabar baik bagi pendukung Nikita Mirzani dalam proses berkasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini teman-teman. Dan lebih lanjut kita lihat ada pernyataan terbaru yang dilontarkan oleh Zanzabella terkait dengan persidangan kemarin teman-teman. Dengan nominal uang diduga Nikita Mirzani meminta uang 15 miliar kepada owner Deviana, Zanzabella buka suara dan ikut mengomentari soal cicilan rumah KPR milik Nikita Mirzani teman-teman. Mari kita simak videonya. Gua mau ngebahas soal DP rumah yang dicicil. Nah, itu dia kejadiannya. Jadi mungkin rumah yang lama itu akan di-switch ke rumah yang baru yang harga 30-an miliar. Itu makanya dia kesal banget dengan Mira Hayati karena nggak jadi beli. Padahal harganya udah diturunin jadi 7M. DP-nya itu 8 miliar. Jadi belum terpenuhi. Makanya dia belum AJB dan KPR berlangsung gitu. Apalagi kalau sekarang. Jadi bisa dinyatakan ini tidak terjadi pembelian rumah lah pada akhirnya ya. Alias rumahnya nggak ada gitu. Mengejar target dengan meminta uang 15 miliar kepada Melvin ya. Melvin. Jadi 15 miliar, terus 4 miliar, terus berapa lagi, ya terbelilah rumah itu. Hayalannya begitu. Ya, dari sini pendukungnya masih mau bilang kalau kenapa dikasih gitu. Dan nggak apa-apa minta-minta duit gitu. Terus itu yang kalian katakan pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan minta duit maksudnya. Bukan demi rakyat, tapi demi rumah harga 30-an miliar gitu ya. Mau dilanjut lagi nggak yang kemarin sidangnya? Sebentar, kita lanjutkan. Di ITE gitu kan, sama ahli pidana. Nah, dari ketiga ahli ini sebenarnya
teman-teman tahu lah ya. Tadi lihat sendiri ya. Misalnya soal ahli bahasa. Ahli bahasa tidak lagi pada koridornya. Dia tidak lagi menafsirkan kalimat per kalimat, tapi langsung menyimpulkan ada pemerasan, ada tindak pidana. Loh ini saksi ahli apa? Bahasa apa saksi pidana gitu loh. Yang kedua yang ITE juga begitu. Kita tanya, Anda ahli ITE, bidangnya apa, ya kan? Bidang forensik apa gitu, analisis forensik, termaksud dengan menganalisa unsur-unsur dalam pasal ITE itu. Nah, dalam dakwaan dalam keterangannya kita tanya, ini terkait dengan unsur ini maknanya bagaimana dalam ITE. Nah, dia begitu sampai nih kita sendiri tadi geleng-geleng kepala kan, Sempat meneteskan air mata ya? meneteskan air mata. Karena apa? Karena di dalam berkas setebal yang dianalisis itu ternyata pas kita uji dia nggak tahu gitu loh. Belum baca? Belum. Ya, saya nggak tahu belum baca atau apa, tapi prinsipnya kita tanya soal analisis data yang setebal ini gitu. Nah, dia nggak tahu ahli materinya. Nah, begitupun dengan ahli pidana tadi. Kalau kami menilai ahli pidana sedikit lebih objektif lah ya, dan karena dia memang tadi kami menyampaikan teguran gitu kan. Apa tegurannya? Tegurannya soal bahwa dia waktu diperiksa di penyidik jelas bahwa dia adalah ahli IPE, pidana ahli IPE. Lalu tadi dia menjelaskan, ditanya pidana material. Terus habis itu dia jelasin juga pidana TPPU. Lah, saya bilang Anda ini ahlinya kemana? Masa ahli tiga-tiganya diborong semua gitu loh. Bukan kita ini, cuman kurang logis lah ya. Ada satu orang bisa menjelaskan 3 keahlian hukum. Gitu. Harus fokus ahli TPPU, pidana ini boleh gitu. Kira-kira. Nah, inilah yang tadi sehingga akhirnya dia membatasi diri. Oke, kalau begitu saya tidak menjelaskan yang ITE, saya juga tidak menjelaskan yang TPPU, tapi saya menjelaskan pidana material. Nah, sehingga tadi terfokus pada keterangan itu. Begitu. Bang, mungkin keterangan saksi ahli yang ITE tadi ini kan banyak merugikan kita juga, Bang. Ya sebenarnya kan saksi yang ITE tadi ya sampai meneteskan air mata ya tadi, karena beberapa pertanyaan yang kita ajukan termasuk dari kita juga kan tidak bisa dijawab. Memang ada sih yang bisa dijawab, cuma semua pertanyaannya itu tidak memuaskan dan bahkan lebih sering kayak semacam menyimpulkan, baca buku, tidak menurut dengan pengetahuannya dia. Jadi yang mengakibatkan kita sendiri jadinya sedih, menangis. Kita lihat sendirilah tadi seperti Ada rasa kecewa ya? Kecewa lah jelas. Soalnya kan yang menentukan daripada terdakwa ini kan salah satunya kan keterangan ahli juga. Itu kurang lebihnya. Makanya tadi kita sempat sedih ya. Itu sih. Bang, tadi Niki sempat penahan di dalam itu mengajukan penangguhan penahanan atau apa, Bang? Oh ya, penangguhan yang minggu kemarin. Nah, cuman kan tadi sempat diajukan juga, cuman tadi kan tidak sempat dibahas. Itu aja sih tadi. Seharusnya masa tahanannya habis kapan, Bang? Masa tahanannya habis kapan ya? Saya lupa habisnya kapan, cuman itu kan masih dalam proses. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat perkembangan terbaru di balik kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.